Ayah, Ibu, ketika aku lihat peta perjalanan kereta, yang pertama aku pikirkan peta yang kau gambar, lingkaran yang diperlihatkan pada kita. Pada malam tahun baru Imlek, Ayah baru pulang dari Eropa. Setiap kalimat yang Ayah bilang aku selalu ingat. Ayah, kota yang saat itu kau pilih hampir sama dengan mereka. Pandangan Ayah memang jauh ke depan. Anakmu memujimu. Senanglah sedikit. Lebih jelek saat kau menangis. Sudah hentikan. Ayah, Ibu, tolonglah dengarkan aku dulu. Iya, baiklah. Teruskan. Ayah, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Tapi jangan khawatir, aku tidak membawa perasaan. Apa yang kalian lakukan saat itu tidak ada jalur sutra baru. E-commerce juga tidak semaju seperti sekarang. Kali ini keadaan berbeda. Jangan khawatir, aku pasti akan mengatasi semuanya. Ayah, Ibu, aku hanya ingin mendengar pendapat kalian, bukan tepuk tangan. Ini bisnis anakmu mencapai 1,6 miliar yuan. Bagaimana kau ini? Ayo bicara dengan anakmu. Sebaiknya lakukan order kecil. Tidak bisa hanya mengandalkan yang besar. Oh, Ibu? Menurut Ibu? Setuju. Oke, Ya, bersulang. silakan diminum. Ayo. Tambah lagi ya. Hari ini kita menyenangkan bukan? Iya, tidak apa-apa. Nanti aku bayar. Mulai saat ini, aku ini prajuritmu. Enggak, Iya. Layan, Iya, rencananya tolong minumannya. Hari ini apa saja yang akan kau kerjakan? Sekarang aku tidak mengerti dengan jalan pikiran dari kedua orang tuaku. Senang dulu ya. Apa mungkin karena tinggal lama di satu tempat harus menjadi seorang yang tertutup? Membuat kita. Ah. Kau minta minumannya. Mari kita bicarakan bisnis. Aku akan memberikan informasi. Nanti setelah keluar dari Sebelum tanda tangan dengan Tuan Ruan Wenxiong, aku berkonsultasi dengan profesional, meneliti di mana kegagalan Ruan Wenxiong. Dia terlalu ambisius dan hanya ingin order besar. Coba kau pikir, order besar ada berapa banyak? Ini sama dengan fungsi gudang transit pada waktu itu. Order-order kecil akan menerima imbas dari para agen. Makanya, dia gagal. sama mamamu. Tapi jangan bilang bilang papamu. Dari aku, iya nggak? Iya. Bisakah aku geser sedikit? Sedikit saja. Tolong sedikit lagi. Kenapa? Bisa tidak berhenti bertengkar sebentar? Hah? Aku ingin kita bicara baik-baik. Bisa kan? Bisa? Bicara saja. Apa yang akan kau bicarakan? Aku ingin bicara serius, Chen Jianghe. Aku ingin minta maaf. Waktu tadi uang sembuka peta itu, bulu kuduku merinding. Saat musim semi tahun 2005, kau berencana membuat sebuah gudang transit. Tapi tidak ada yang mengerti keinginanmu. Apalagi mendukungmu. Termasuk aku tidak mengerti.
Tidak peduli saat itu kau mengerti atau tidak. Seharusnya aku mendukungmu. Karena aku ini adalah istrimu. Aku bukan hanya tidak mendukungmu, tapi aku juga bertengkar denganmu dan keluar dari rumah itu. Membuat hidupmu jadi semakin sulit. Bahkan jauh lebih parah. Aku minta maaf ya. Sudahlah. Jangan bicarakan itu lagi. Kalau saja pada saat itu kau tidak mengorbankan dirimu untuk menukarnya dengan nyawaku. Aku tidak tahu sekarang aku ada di kehidupan mana, ya kan? Kalau saat itu aku tidak bertengkar denganmu, aku yakin kau tidak akan terlalu khawatir. Kalau kau tidak memaksa pergi ke Eropa, mungkin kau tidak akan diculik Chen Chianghe. Chen Chianghe, kau adalah orang yang benar-benar luar biasa. Puluhan tahun aku bersamamu. Baru pertama kali aku berani mengakui apa yang dikatakan oleh pamanmu itu. Luo Yiju tidak sepadan dengan Chen Chianghe. Baiklah, baiklah. Malam-malam tidak usah bicara omong kosong. Sudahlah, ini semua adalah masa lalu. Iya benar. Baiklah. Malam ini aku akan mengatakan dua hal padamu. Pertama, karena masalah ini maka aku akan introspeksi diri. Aku juga merasa sangat bahagia. Kemudian yang kedua, aku bisa kau katakan lebih spesifik bagian mana dari diriku yang luar biasa? Sudah tidur sana. Tunggu. Jangan tidur dulu. Jawab dulu pertanyaanku. Tidur saja. Kau bilang tidak mau bertengkar. Aku bilang sebentar kan. Bukankah kau bilang ini masa lalu? Tahun itu memang masa lalu, tapi tahun tetap berjalan kan? Halo? Manajer Wan, sudah diperiksa. Presiden Direktur Qingtao Group adalah teman kuliah Presiden Direktur Yansu Group, Wang Su. Baiklah. Saham Yansu, performanya begitu rendah. Membeli gudang di luar negeri, aset inferior yang dibuang oleh orang lain membuat para investor khawatir. Katanya seorang profesional. Hei, tolong matikan saja ya. Iya.
Komisaris Wang, Ada apa? pukul 10 Anda ada rapat, lalu Anda ada jadwal makan siang dengan direktur asosiasi, dan pukul 3:30 ada pertemuan dengan Kubatalkan yayasan. semuanya. Perintahkan seluruh pegawai untuk belajar bagaimana gudang di luar negeri. Baiklah. Oh ya, pemantauan jarak jauh ke grup saat ini teknologi mereka mendapat terobosan jika digabungkan dengan peralatan medis kita. Berdasarkan informasi yang kudapat, beberapa perusahaan sedang memperebutkannya. Oleh karena itu, pikirkanlah bagaimana cara mendapatkannya dari Tiongkok. Baiklah. Komisaris Wang, Tidak bisa meluangkan waktu untuk bermain golf. Tunggu aku berlatih untuk bertanding denganmu lagi ya. baiklah. Soal proposal akuisisi, apa kau sudah melihatnya? Bagaimana? Kenapa? Pendapat dari kalian sudah kami tulis semuanya dalam rencana kami. Jika diletakkan pada 1 bulan yang lalu, aku pasti tidak akan ragu untuk menandatanganinya. Tapi bulan ini, penelitian teknologi medis, pemantauan jarak jauh kami mencapai terobosan juga sudah masuk ke pasar. Oleh karena itu tim kami tidak setuju terhadap akuisisi. Dan kami akan mengembangkan sesuatu yang baru nantinya. Manajer ke, apa kau pernah mendengar satu hal ini atau tidak? Ibu saat ini sedang berusaha jadi pusat penjualan alat medis paling besar di Tiongkok. Tetapi setahu aku, bagaimanapun Yicu belum tentu berhasil. Sekarang hanya ketidakpastian. Sangat jelas, akuisisi adalah suatu kebohongan. Teknologi medis memantau jarak jauh barulah yang nyata. Yang aku katakan benar kan? Informasi yang sudah disebutkan oleh manajer itu sangat akurat. Sejujurnya, demi masalah ini. Begini, aku beri sebagian saham perusahaan kami menjadi milikmu pribadi. Bagaimana menurutmu? Aku dengar Sam Yensu akhir-akhir ini jatuh gratis. Aku tidak membelinya. Karena kondisi kesehatanku, aku tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan ini. Aku mengundurkan diri. Maafkan aku. Manajer Ciu, silakan tanda tangan di sini. Baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini obat herbal yang kuminta Xiao Yu petik dari gunung. Tanaman ini bagus untuk rintis. Aku lakukan untukmu dan kau tidak perlu berterima kasih. Halo? Kau sudah terima? Kau tidak perlu takut pecah. Itu aku beli di Amerika, dekat denganmu. Hei, aku tidak salah beli kan? Bagaimana menemukannya? Asalkan pakai hati, pasti dapat menemukannya.
Halo? Halo? Aku tidak akan berterima kasih. Dan aku tidak menyuruh. Sampai nanti. Chenlo, perusahaanmu dan manajer Go sudah kosong. Apa kau sudah tahu? Itu benar, aku tidak bohong. Mereka sudah kembali ke Amerika. Gawat, aku ditinggalkan di Cesiang. Oh, apa yang harus kulakukan? Apa karena penelitian kita membuat mereka marah? Mungkin. Tunggu. Apa kau sudah tahu dari awal? Kau, Chenlo, tunggu. Kau tidak pergi, apa karena aku? Kau tidak mau yang meninggalkanku. Yang aku tidak rela hasil dari penelitian. Sebenarnya aku bingung, kita ini sedang meneliti apa? Kau pikir aku ini main-main? Walaupun uang kita banyak yang habis, aku tidak peduli. Kau merasa kalau aku tidak akan sukses? Bukan begitu maksudku. Pergi kau. Aku menyuruhmu untuk pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tuan Su? Tuan Chen, aku bilang bos Wei itu sedang menuju ke rumahmu sekarang. Untuk apa ke rumahku? Aku tidak tahu. Dia dan bawahannya datang ke rumahmu. Dia bilang kalau menangkap pencuri harus tangkap pemimpinnya dulu. Ya sudah ya. iya, Lebih baik baik, kau baik. berhati-hati. Kakek, Ya, kakek, manajer W datang untuk bertemu. Dan ini ada hadiah untuk kakek. wah banyak sekali kadonya. Tidak usah repot-repot. Senang bertemu denganmu lagi. Iya. Rupanya kalian berdua ada di sini. Iya. Anak-anak semuanya keluar. Kami sedang bersenang-senang di sini. Tempat ini, aku merasa tempat ini tidak menarik sama sekali. Bunga mawar ini bagus ya. Apa kau yang menanamnya? Iya, Oh, baik. Rumah ini terlalu buruk. Jika turun hujan tidak bocor kan? Sudah terbiasa. Wah, bunga ini. Ini bunga dendrobium. Sawi. Ah? sebenarnya ada perlu apa ke sini? Ayo, silakan Silakan. duduk. Cari tempat yang nyaman. Di sini saja, Iya. silakan. Kalau tempatnya kotor, ayo silakan duduk di sini saja. Iya, tapi tempat Di sini itu... bersih. Ayo silakan duduk. Ayo, kalian tamu. silakan. Ayo duduklah. Ayo, tidak usah malu-malu. Silakan. Kalau begitu, baiklah, aku duduk. Silakan. Silakan. Ya ampun, enak sekali. Dengar, hari ini aku kemari. Aku langsung saja ya. Penduduk desa semua berkata, kalau kalian berdua sangat berpengaruh dan sangat dihormati di sini. Lalu mengenai ganti rugi, masalah editorium kita diskusikan saja berdua. Bagaimana? Kita hitung saja secara gampang. Ayo.
Aku dan manajer Wei membuat sebuah survei. Jika kalian 0,67 km persegi menanam 40.000 bibit, berdasarkan keadaan, kalian paling banyak hanya mendapat 20.000 bibit. Berdasarkan 2 yuan per bibit, 0,67 km berarti 80.000 yuan. Tetapi, berdasarkan perhitungan kami, harga dendrodrium 1 yuan per bibit. 0,67 berarti hanya dapat dihargai 40.000 yuan. Belum lagi termasuk penyewaan tanah dan pupuk, pegawai, biaya air dan listrik, pemasukan per tahun adalah puluhan ribu yuan. Biasanya 0,67 km hanya dapat menghasilkan 200 kg. Karena itu, Anda mendapat kompensasi 40.000 yuan. Penduduk desa ada 60 keluarga, keseluruhannya 120 km persegi. Berdasarkan perhitungan kalian, kami harus memberikan kompensasi 72 juta yuan. Tetapi berdasarkan keadaan yang sebenarnya, keadaan cuaca tahun depan dan dendrodrium tidak akan naik. Oleh karena itu kami hanya dapat memberikan kompensasi 36 juta yuan. Silakan dipertimbangkan. Apa kau mengerti? Tentu saja mengerti. Jadi begini, dengar baik-baik ya. Produk ini tahun depan tidak baik. Itu hanya bisa menjual 36 juta yuan. Tapi manajer Wei ini orangnya sangat baik. Beliau takut kita rugi, jadi akan memberikan 72 juta yuan. Tidak bisa. Hah? Seperti yang dikatakan manajer Wei. Hah? Beliau sudah melakukan survei. Kita dapat kompensasi 72 juta yuan. Dan beliau bilang akan berikan lagi pada kita 36 juta yuan kan? Bukan. Itu salah. Betul. Iya. Dia bilang akan ditambah lagi 36 juta yuan per tahun. Hei, berhenti. Setiap tahunnya 72 juta yuan kan? Harga keseluruhan 36 juta yuan. Kompensasinya hanya sekali ya? Betul. Jadi hanya setengah. Kalau begitu kami tidak akan menjualnya. Begini Tante, kami jelaskan lagi agar tidak ada kesalahpahaman. Aku duduk berbicara denganmu ya. Bagaimana? Ayo duduk. Kau lihat. Begini ya. Tidak peduli apa sedang kau tanam. Dia pasti tumbuh dan membutuhkan waktu. Setelah tumbuh kau petik kan? Setelah dipetik kau akan menjualnya. Juga membutuhkan waktu kan? Iya. Karena itu, asalkan tanahnya kau berikan padaku, aku akan memberikanmu uang tunai. Jadi tidak perlu pergi menjualnya. Apakah jika ada uang kontan, bisa langsung dikerjakan, bisa menikmati hidup? Sebagai contoh, sampai ke kota, pilih rumah yang kau suka. Lingkungannya semakin ramai, semakin baik. Dan kau tidak perlu naik tangga karena ada lift. Iya. Bisakah Bos Wei memberitahu kami keadaan kota saat ini? Rumah yang bagaimana yang baik? Yang aku tahu, properti di kota itu sangat banyak. Dan aku tahu juga, ada perusahaan internasional, Yensu namanya. Dan properti ini akan segera dibuka. Berdasarkan informasi rahasia dari temanku, harganya 30.000 yuan per meter. Berapa? 30.000 yuan. Harga awalnya tidak betul. Coba kau tanyakan lagi. Ya, tanyakan saja temanmu. Xiaowang, harga properti awal kau putuskan berapa harganya? Berapa? Kami belum setuju kenapa kau sudah tetapkan harganya. Begini, silakan undurkan waktu pembukaan. Benar. Lalu berita lebih jelasnya, tunggu pemberitahuan dariku. Duduk saja dulu. Iya, lanjutkan, silakan. Kau adalah... Dia ini suamiku. Kalau begitu, kita sudah hidup pembicaraan ini ya. Aku ada yang lupa. Ayo, cepat. Ini hadiah untukmu. Terimalah. Ayo, silakan diterima. Hadiah ini sangat cocok untuk kalian. Tidak usah repot-repot begini. Perhiasan. Itu adalah kado istimewa Yichu Group untuk para pelanggan VIP. Coba lihat, ini edisi terbatas. Ada nomor serinya juga. Coba lihat, 88. Iya, benar. Ini membawa keberuntungan. Lumayan. Iya, lumayan. Ini nomor keberuntungan. Tunggu sebentar. Kalungku berapa ya nomornya? Tidak usah dilihat. Ini 001. Dari mana kau tahu itu? Aku kan yang memberikannya padamu. Kau? Masih berlagak so hebat di depanku? Memangnya kenapa? Apa kau lupa? Manajer? Selama ini kau hanya memberikan aku kalung seperti ini saja. Sudah merasa hebat.
Apa maksudmu? Kau sudah Nggak permalukan terima. aku di depan banyak orang ya? Aku kan bicara kenyataannya. Tidak peduli ini pemberian atau hadiah, tapi bagus Iya, kan? aku Ini tahu. bagus kan? Memang Iya. salah memberikannya padamu. Aku yang mencari desainer untuk mendesain kamu Memangnya ini. kenapa? Tentu saja bagus hasilnya. Tapi kau sudah menghabiskan Kau uangku. yang paksa aku menghabiskan uang itu. Memang itu Lagi pula semua kenyataannya. uangnya di Kau tanganmu. menghabiskan Kau uangku lucu juga Cenjani. ya. Kau berikan Sekarang uangnya, tidak aku terima berikan lagi. padamu. Sudah cukup. Oh, baik. Maaf ya, kami jadi bertengkar. Tante, kau... Aku. Dia adalah istriku. Kalau begitu, aku mohon pamit ya. Aku permisi dulu. Manajer Wei, Kenapa kau pergi? Karena aku tidak mengerti apa-apa. Obrolan kita ini sangat tidak menyenangkan. Orang-orang tidak mengerti malah kau pergi. Aku tidak mengerti apa yang ingin kau lakukan. Kau ada urusan apa? Tidak ada hal yang serius. Kalau tidak ada yang serius, ayolah ngobrol sebentar saja. Lagi pula kami juga kesepian. Kalau begitu, Anda silakan Oh, duduk. jangan. Kau Tidak, adalah tamu. Kau Anda saja. Ayo, silakan duduk. Silakan. Oh, baiklah. Baik. Silakan. Silakan duduk. sepertinya ini pertama kalinya ya kau bisnis properti. Iya, aku rasa begitu. Iya, Bisnis pupukmu sangat hebat. Kenapa kau beralih ke properti? aku tidak bisa mendapat untung besar. Tapi juga bisa rugi besar kan? Iya. Kenyataannya bisnis pupukmu sangat hebat. Sekarang kau akan beralih ke properti. Tapi itu bagus juga. Dan bagaimanapun dalam bisnis itu, kau harus bisa bersikap realistis. Tante, aku sangat realistis. Gimana realistis? Pemuda yang ada di belakangmu itu baru saja memberikan aku laporan. Benar kan? Kau bilang kalau hasilnya tidak baik, bisnisnya pasti tidak baik juga. Kalau modalnya turun, akan turun juga hasilnya. Kalau kau ingin menanam di sini, harus tahu juga berapa banyak bibitnya. Iya. Semuanya harus sesuai dengan perhitungannya. Dari kata-katanya itu aku tahu benar, kalian ingin mengelabui kami, ingin membohongi para petani di sini. Apa itu yang kau sebut realistis? Bisnis tidak boleh seperti itu, Tuan. Kalau seperti itu, usahamu tidak akan panjang. Apalagi? Ayo bicara tentang pengembangan. Apa itu pengembangan? Sebenarnya aku juga tidak tahu. Tapi butuh tempat untuk kau kembangkan. Terserah kau bagaimana mengembangkannya, tapi aku tidak memiliki opini apa-apa. Tapi Bos Wei, kau lihat tempat ini? Pegunungan yang indah dan air yang sangat jernih. Lihatlah pohon itu, usianya 1000 tahun. Pohon kamper tua. Setelah kau kembangkan tempat ini, apa yang akan terjadi? Setelah selesai kau bangun, bagaimana dengan pohon-pohon ini? Setelah kau kembangkan tempat ini, kau akan menyuruh kami para petani untuk meninggalkan tempat ini. Kita berpikir dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau lahan ini adalah tempatmu, Bos Wei, aku adalah developernya, dan aku akan mengusirmu dari sini. Apa kau akan keluar dari sini? Aku bicara terus terang padamu. Kalau kau benar-benar setiap tahunnya memberi kami 72 juta yuan, aku juga tidak akan pernah pindah. Kau terlalu bicara prinsip, bicara satu persatu saja. Tapi pada saat kami sedang membicarakanmu, kau tidak mengerti sama sekali. Ada apa? Sini biar aku yang sulam. Tidak usah. Memangnya aku tidak boleh menyulam untukmu? Iya, maaf, tunggu sebentar ya, sebentar lagi selesai. Mohon sabar. Aku tidak merasa pendapatmu itu kosong. Karena alur bisnis itu sekarang sedang tren. Kami tidak melawan tren, tapi mengikuti alurnya saja. Mari berjabat tangan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Benarkah? Ini luar biasa. Mohon maaf ya, nanti kita lanjutkan lagi. Ternyata dia sangat mengerti seluruh pikiranku. Benar-benar orang yang mengerti aku. Tentu saja, tidak mungkin kau bicara selama itu. Yang lain saja cuma 5 menit. Sebenarnya kemampuannya biasa saja. Hanya buang-buang waktu saja. Iya, wanita itu selevel denganmu. Kau tidak mengerti. Dia akan menjadi asistenku yang paling diandalkan. Percaya atau tidak? Ya sudah, telepon saja dia. Tidak perlu. Aku akan bilang besok dia sudah mulai bekerja.
Kau mau apa dengan itu? Makan dagingnya. Kak, Ada apa? sedang apa, Kak? Kangen si Uyen ya? Bilang saja padaku. Kalau aku kangen si Yuyen, apa itu urusanmu? Kak, pinjam uang lagi boleh tidak? Kau habis 500.000 yuan. Uang itu untuk judi ya? Tidak, Kak. Hari ini manajer Go bicara padaku dengan serius. Beliau mengatakan padaku bahwa perusahaan akan berkembang menjadi lebih besar. Baiklah. Ini hal bagus. Dia akan memberi berapa? Ya, terserah kakak deh. Banyak juga boleh. Baik, aku beli perusahaannya. Itu namanya kakak terlalu serakah. Aku cuma butuh 1 juta saja. 5 juta yuan. Modal perusahaannya cuma 20 juta yuan. Bagaimana aku berani mengatakannya? Ya sudah, 2 juta yuan. 3 juta yuan. Tidak kurang, tidak lebih. Atau kalau tidak kupinjami uang. Kak, duduk dulu. Baiklah, 3 juta yuan. Oh ya, masih ada lagi. 3 juta yuan kali ini ditambah dengan 500.000 yuan yang aku pinjamkan. Bagaimana perhitungannya? Kakak terlalu perhitungan. Walaupun adik kakak harus ada perhitungan. Jika nanti perusahaan Goyang menjadi perusahaan terbuka, bagaimanapun aku menjadi pemegang saham. Katakan padaku, kau akan memiliki berapa persen? Sekitar 20%. Hanya sekitar 20%. Katakan berapa? 20%? Aku terlalu menganggap enteng. Kita hitung saja 50-50. Artinya aku dapat 10%, benar kan? Kak, kalau gua mengetahui ini, dia tidak akan setuju. Ya, dia jangan sampai tahu. Ini negosiasi internal. Aku ini saudara kandungmu, Kak. Ini sudah termasuk di dalamnya. Jika bukan karena hubungan kita berdua, bisnis ini tidak kujalani. Oke, deal. Apalagi, Kak? Tulis. Baik. Selesai. Ya sudah keluar. Aku bukanlah orang yang berpikiran sempit. Benar kan? Lebih baik aku tidak punya rasa malu. Tangga ini, ku bilang bongkar tapi tidak pernah aku bongkar. Dek observasi, 1000 tahun lebih. Aku bangun untukmu. Hah? Dan setelah itu, semuanya khusus milikmu, Lo Yichu. Dek observasi yang kubuat secara khusus, setelah itu tidak ada lagi orang yang pantas menaikinya. Selain kau, aku juga ingin menaikinya. Harus lewat persetujuanmu. Ini... Apa yang kau katakan itu masuk akal. Seumur hidupku, aku tidak pernah memberikan kado padamu. Aku memang seperti ini. Tidak sering memberikan hadiah. Kalau aku memberikan sesuatu, maka aku akan memberikannya. Nah, sekarang... Silakan. Nyonya Luo Yichu memotong pitanya. Apa yang sedang kau tertawakan? Ayo, cepat lakukan.
Dan sekarang, silakan Nyonya Lu Yichu untuk naik ke kabin. Langkah kakimu sekarang sudah terasa berat ya? Hah? Kakimu sakit ya? Hah? Ada apa? Yang ini atau yang ini? Yang mana? Kau itu orangnya benar-benar menyebalkan. Waktu itu aku ingin naik, tapi kau melarangnya. Aku tidak boleh naik tangga. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Apa maksudmu? Aku mau naik untuk melihat kabinku. Aku suka sekali hadiah ini. Tapi sayang, aku harus minta maaf padamu. Mungkin di kemudian hari hanya bisa melihatnya dari bawah saja. Suamiku, kakiku tidak kuat lagi naik ke atas. Pelan-pelan saja. Hai. Awas, jangan menghalangiku. Aku di depan lensamu. Ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Rasanya pinggangku mau copot. Sudah kubilang panggil porter tidak izinkan. Pekerjaan kita kan jadi mudah. Nanti kupikirkan kalau kau sudah menjadi orang sukses. Di awal membangun perusahaan, kalau bisa irit, diirit saja. Sini. Iya.
telepon. Iya, Kak. Di mana kau? Aku bekerja di perusahaan, Kak. Perusahaanmu tidak ada orang lagi. Kau bohong sama siapa? Perusahaan kita sudah pindah, Kak. Pindah ke surga atau neraka? Hebat sekali ya, kau bohongi aku. Aku harus membantu menghitung keuangan. Masih menyuruhku untuk menaruh saham di perusahaan kau yang... Kau sudah permainkan aku seperti seekor kera. Tapi ingat, kau sudah lupa ya? Kakakmu mengerjakan sesuatu pasti memeriksanya dengan teliti. Tapi kakak sudah meminjamkan uang padaku. Karena aku tidak menyangka adik kandungku yang akan membohongi aku.